Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen Teknologi Informasi, Bapak Kiai Haji Ali Ahmad. Perkenalkan, nama saya Faisal Ansori, Mahasantri PKU MUI 2024, kelas A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa fungsi utama daripada Al-Maktabah Asy-Syamilah. Tentunya di Maktabah Syamilah ini akan muncul beberapa ikon-ikon di atas seperti ini. Insya Allah saya akan coba menjelaskan masing-masing ikonnya secara ringkas. Ikon yang pertama ialah Akhtar Kitaban atau ikon untuk memilih kitab. Ikon Akhtar Kitaban ini ada beberapa ikon di dalamnya. Yang pertama adalah Al-Kutub, yaitu kitab-kitab dan nama pengarangnya. Seperti contoh, kita akan mencari tafsir Mujahid, maka di sini tinggal kita klik, akan muncul tafsir daripada Al-Mujahid. Surah Al-Baqarah, maka akan keluar ayat beserta tafsir karangan Imam Mujahid. Kemudian ikon yang kedua ialah At-Tasnif. At-Tasnif ini akan muncul berdasarkan judul dan kategori keilmuannya. Di sini ada akidah, ada tafsir, ulumul Quran, kutubus sunnah, syuruhul hadis, dan lain sebagainya. Di sini adadnya jumlah kitab dalam kategori akidah ini sekitar 759. Baik itu yang al-matbu'at, yang tercetak, maupun yang ghairul matbu'at, yang tidak tercetak. Kalau kita klik yang ghairul matbu'at, maka adadnya akan berkurang. Di sini jumlah buku yang tercetak sekitar 651. Dan di sini juga ada pilihan kitab atau majalah. Kalau kita klik kitab, maka jumlahnya ada 614 yang khusus akidah. Kalau kliknya kita majalah, maka majalah ini jumlahnya dalam kism akidah hanya 37. Itu pun ada yuwafiqul matbu, artinya sesuai percetakan atau yang tidak sesuai percetakan. Sesuai percetakan, tidak sesuai ada 18. Kalau sesuai ada 37. Kemudian ghairul matbu'at, yang tidak tercetak, ini akidah ada 118 kumpulan dari makhtutat, rosail jam'iyah, elektronia, dan tafriqat. Apa itu makhtutat? Kalau kita klik yang makhtutat, maka di sini ada kutubus sunnah, itu ada 4. Makhtutat itu ialah tulisan-tulisan manuskrip, karya tulis klasik atau masa lampau. Nah, seperti ini manuskrip-manuskrip. Kemudian rosail jami'iyah ialah makalah-makalah. Kism akidah ada 8 makalah. Elektronia, buku-buku yang ada di internet atau e-book, ini jumlahnya ada sekitar 24. Kemudian ada tafriqat atau tuangan tulisan daripada muallif-muallif yang tidak tercetak. Kemudian ikon yang ketiga ialah al-muallifun, yaitu para pengarang kitab. Di sini dijelaskan muallif, nama muallifnya Umar bin Qomi'ah, kemudian wafatnya tahun 540 Masehi. Jumlah kitab yang dikarangnya adalah 1, yaitu Diwan Umar bin Qomi'ah. Kemudian ikon selanjutnya yaitu Al-Mufaddalah. Al-Mufaddalah ini ialah menu favorit
atau kitab-kitab yang ingin kita favoritkan untuk dibaca, maka nanti menunya ini buku-buku kitab-kitab yang kita favoritkan akan muncul di sini. Bagaimana caranya? Nanti caranya akan ada di ikon selanjutnya. Kemudian menu muakhiron. Muakhiron ini ialah menu history atau yang terakhir kita buka dan terakhir kita baca. Sini ada tafsir Mujahid, Muwatta' Malik, dan lain sebagainya. Kemudian ikon selanjutnya yaitu At-Tanzilat, yaitu file-file atau PDF-PDF yang kita download. Ini nanti akan ada yang muncul di halaman ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu ikon Al-Qur'anul Karim. Di sini akan muncul nama-nama surah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya ini nanti akan ada tafsirnya. Tafsirnya ini kita yang masukkan dan kita bisa pilih sendiri supaya ketika kita buka surah Al-Baqarah maka akan ada tafsirnya langsung. Misalkan tafsir Al-Munir Imam Zuhaili. Sini akan muncul bagaimana tafsir Al-Munir dalam ayat Al-Baqarah. Kemudian menu yang selanjutnya ialah menu pencarian. Kita dapat mencari penggalan teks atau kalimat yang terdapat dalam sejumlah kitab yang kita ingin pilih. Bedanya dengan ikon kitab yang pertama, nah ikon pencarian ini kita bisa langsung kepada pencarian per kalimat. Misalkan kita buka tasnif. Di sini kita coba cari dalam kutubus sunnah, kitab sunnah. Kemudian di sini kita coba cari misalkan di kitab Muwatta' Malik, kemudian hadis Sufyan, Sunan, misal di kitab Sahih, kita klik Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Langsung kita klik teropong. Maka akan muncul kalimat atau hadis yang ingin kita tuju. Dalam Sahih Bukhari terdapat dalam babul iman maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Kemudian di Sahih Muslim yaitu bab qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khamsin ada di jilid 1 halaman 34. Ikon selanjutnya yaitu mu'allifun, sama yaitu pengarang yang ingin kita cari namanya, maka bisa kita cari di sini. Kemudian al-mufaddalah, ini nama-nama ya kitab mu'allif yang ingin kita favoritkan. Muakhiran sama yaitu historis, yang terakhir kitab-kitab yang kita buka. At-Tanzilat yaitu ya pendownloadan hasil PDF yang ingin kita download dimasukkan ke Maktabah Asy-Syamilah. Kemudian ada fitur Al-Majallat. Untuk selanjutnya yaitu ikon Lauhatut Tahakkum. Lauhatut Tahakkum ini merupakan panel pengendali. Fungsinya ialah untuk menyediakan beberapa pengaturan
seperti menghapus kitab atau beberapa kitab sepenuhnya dari Maktabah Syamilah, atau hanya menghapus versi PDF-nya. Dan juga di sini kita bisa memfavoritkan kitab-kitab yang ingin kita favoritkan. Contohnya misalkan kita buka yang at-tasnif, kita buka Kutubus Sunnah, kemudian kita favoritkan Muwatta Malik. Kita klik logo seperti ini, lalu dia akan muncul. Dalam kitab tafsir Sufyan Tsauri, maka nanti dia akan masuk ke dalam kitab-kitab yang difavoritkan. Mu'allif sama Al-Haris, Abdullah bin Abbas, kita favoritkan. Nanti akan muncul di menu pencarian Al-Mufaddalah, maka akan muncul kitab-kitab yang sudah tadi kita favoritkan di ikon Lauhatut Tahakkum, yaitu panel pengendali. Kemudian ikon selanjutnya ialah Bayanat Al-Kutub wal Mu'allafin, yaitu fungsinya untuk menjelaskan keterangan kitab dan penulisnya. Ya, misalkan di sini ada kitabnya sekitar 8.416 kitab. Kita ambil tafsir Al-Mujahid, maka di sini akan dijelaskan bahwa tafsir Mujahid ini kisimnya jenisnya ya tafsir, muallifnya pengarangnya Burhanuddin Mujahid bin Jabar At-Tabi'i, ada muhakkiknya Dr. Muhammad Abdul Salam bin Nail, dan lain sebagainya. Atau muallif, ini dari pengarang. Kita akan mengenal biografi para pengarang yang di sini yang akan dijelaskan oleh Al-Maktabah Asy-Syamilah. An-Nabzat juga sejarah-sejarah daripada kitab-kitab sejarah. Kemudian ikon selanjutnya ialah Amaliyat Al-Bahsul Mahfuzah. Fungsinya untuk mengatur dan mengetahui pencarian sebelumnya. Jadi apabila kita ingin mencari kalimat-kalimat atau pencarian yang sudah kita cari, maka fitur ini nanti yang akan membantu kita semua. Baik. Untuk tugas selanjutnya yaitu saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara mentakhrij suatu hadis. Di sini ada dua tahap. Tahap yang pertama ialah kita bisa langsung masuk pada menu pencarian. Kemudian kita masuk kepada kategori tasnif. Kita masuk ke dalam Kutubus Sunnah. Dalam kitabnya kita cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian kalimat yang ingin kita cari, hadis yang ingin kita cari di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ialah kata Buniyal Islam. Maka kita klik teropong, maka kita akan masuk ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di sini dijelaskan bahwa dalam kitab Sahih Bukhari ini kata Buniyal Islam itu ala khamsin terdapat di babul iman. Kalau kita buka di Sahih Muslim, ini raqmul hadisnya kita bisa tahu Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani dan lain sebagainya. Qala buniyal Islamu ala khamsah. Ala ayyuhadallah
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shiyami Ramadan wal hajj. Faqala rajulun al-hajji wa shiyami Ramadan qala la shiyami Ramadan wal hajji hakada sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mentakhrij perawinya, maka kita klik perawi yang tandanya tulisannya biru, maka kita klik, akan keluar penjelasan-penjelasan. Entah mulakhosnya, singkatannya, ringkasannya. Muhammad bin Abdullah bin Umar al-Hamdani, laqabnya Al-Hafidh Durratul Ilaq, al-kunya Abu Abdurrahman, nasabnya Al-Hamdani Al-Kharafi. Kemudian jarh wa ta'dilnya Muhammad bin Abdullah bin Numair Ibnu Hibban mengatakan dalam kitab Siqat, ya, di sini dijelaskan semuanya jarh wa ta'dilnya bahwa Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani adalah orang yang siqah. Kemudian pewiyaan, nah, di sini dikatakan Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Adad da 166, beliau meriwayatkan hadis. Rawi anhu, diriwayatkan darinya ialah sekitar 340 hadis. Al-Marwiyat ini diriwayatkan adadnya ada 341 hadis. Itu untuk cara pertama di dalam menu pencarian kalimat hadis. Cara yang kedua, kita bisa langsung buka Ikhtar Kitaban, kemudian kita buka Tasnif, kemudian kita buka Kutubus Sunnah. Di sini kita bisa cari kitab hadisnya yang ingin kita takhrij. Misalkan Sahih Bukhari. Kitabul Ilm, kita buka Kitabul Ilm, kemudian next, maka di sini akan muncul perawinya, kemudian matan hadisnya, nomor hadisnya. Kalau kita klik Abu Nu'man, maka akan muncul ikon dan penjelasan seperti menu daripada al-buhus pencarian tadi. Jelaskan secara ringkasnya, jarh wa ta'dilnya, ruwiyaannya, ruwiyaanhu, al-marwiyat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa dapat dipahami, terutama bagi saya yang masih dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.